novel Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 dengan judul Hidung Belang Berkipas Sakti bagian 7. 6 bulan telah berlalu sejak kedatangan Handaka dan sejak pemuda itu diambil menjadi murid Eyang Wulur Pemenang di puncak Gunung Slamet. Orang tua itu memang merasa heran melihat Handaka dapat mengikuti setiap pelajaran silat yang diberikan dengan cepat hingga hanya dalam waktu 6 bulan dia benar-benar telah menguasai ilmu silat yang diturunkan kepadanya. Pemuda ini luar biasa, demikian Wulur Pemenang berpendapat. Dia merasa tidak kecewa mendapatkan murid seperti Handaka. Sebagai dua orang saudara perguruan, tentu saja hubungan Wulandari dengan Handaka rapat sekali. Mereka sering berlatih berdua, sering bercakap-cakap. Sedikit demi sedikit rasa sepi yang ada di hati Wulandari karena ditinggal Sanjaya menjadi berkurang, bahkan akhirnya pupus sama sekali. Harus diakui bahwa Handaka bukan saja lebih gagah parasnya dari Sanjaya, tapi juga pandai bicara, suka bercerita, dan sering melucu. Pada mulanya hubungan mereka tidak lebih dari apa yang telah dilukiskan di atas. Namun, lambat laun Wulandari menyadari bahwa dari pihak Handaka hubungan itu telah dipandang secara lain. Sampai pada suatu hari ketika mereka sedang berdua-dua di tepi telaga, Handaka mengatakan bahwa dia mencintai gadis itu. Wulandari bukan seorang gadis yang mudah berubah haluan. Sekali dia mencintai seseorang, dia akan mencintai selama-lamanya. Akan tetapi sudah lumrah seorang gadis yang kesepian kadangkala tidak sanggup menghadapi godaan dari pemuda lain. Apalagi dari seorang pemuda setampan Handaka yang pandai bicara, lihai merayu. Hubungan mereka sehari-hari yang selalu berdekatan itu lambat laun membuat Wulandari menjadi mulai tertarik pada Handaka. Gadis ini mulai membanding-banding antara Handaka dengan Sanjaya yang jauh di kota raja, dan cinta bila mana sudah sampai pada tingkat banding membandingkan, tanda umurnya tak akan lama lagi. Demikianlah kalau dulu hampir setiap saat Wulandari tak pernah melupakan Sanjaya. Setiap malam hampir tak pernah dia lupa berdoa untuk keselamatan kekasihnya itu. Maka kini mulai dilupakan Wulandari. Sebagai seorang tua lanjut usia yang dalam waktu tidak lama lagi kelak bakal menutup mata, sekali seminggu Wulur Pemenang pergi ke puncak Slamet paling tinggi dan sunyi untuk bersemedi, bertafakur dalam sebuah goa. Kesempatan-kesempatan seperti inilah yang memberikan peluang-peluang baik pada Handaka dan Wulandari. Mula-mula hanya pandang memandang, kemudian meningkat saling beremasan tangan, lalu lebih berani lagi, hingga keadaan keduanya tidak beda dengan hubungan suami istri. Bagaimanapun juga lambat laun Wulur Pemenang akhirnya mengetahui jalinan hubungan antara kedua muridnya itu. Namun tak pernah diduganya sama sekali kalau hubungan mereka sudah sedemikian rapatnya. Melewati batas-batas hubungan adik dengan kakak, hubungan saudara seperguruan, Wulur Pemenang memutuskan untuk menjauhkan kedua orang itu secara halus. Handaka akan disuruhnya mendirikan sebuah pondok di lereng barat Gunung Slamet. Namun sebelum hal itu dilakukannya, Wulur Pemenang keburu mengetahui bahwa satu hal luar biasa telah terjadi di atas diri murid perempuannya itu. Rasa marah dan kecewa bertumpuk di hati si orang tua. Menyesal mengapa dia dulu mengambil Handaka jadi murid. Kesemuanya itu menumpuk menjadi kemarahan yang meluap. Ketika Handaka sedang berlatih silat di tepi telaga, Wulur Pemenang membawa Wulandari ke ruang dalam pondok. Mungkin kau sudah bisa menduga kenapa aku memanggilmu Wulan? Sang murid memandang wajah gurunya sejenak. Hatinya berdebar. Ada kelainan pada wajah itu kini, juga kelainan pada nada suaranya. Mana mungkin saya menduga, Eyang, kata Wulandari pula. Sejak beberapa lama ini, aku merasa curiga melihat hubunganmu dengan Handaka. Bicara sampai di situ, Wulur Pemenang dapat melihat perubahan pada wajah muridnya. Lalu dia melanjutkan.
Hari ini kupanggil kau karena jelas kulihat ada perubahan pada dirimu, pada tubuh jasmanimu. Perubahan apa maksud Eyang? Wulandari gugup. Saya merasa tidak ada perubahan apa-apa. Kau gugup, Wulan? Karena saya terkejut mendengar ucapan Eyang tadi. Ulur pemenang tersenyum rawan. Kau pandai bicara sekarang, Wulan, dan pandai serta berani pula berdusta kepadaku. Lebih dari itu, kau telah menipu dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun kau di sini tak pernah kuajarkan padamu ilmu berdusta dan menipu diri. Kenapa tahu-tahu sekarang kau bisa berbuat begitu? Apakah Handaka yang telah mengajarkannya padamu? Sampai di situ, mulut Wulan terkancing rapat, kepalanya ditundukkan, sepasang matanya tidak dapat lagi menatap ke arah sang guru, sedang wajahnya merah sampai ke telinga. Kau sudah ditunangkan dengan Sanjaya. Apa kau lupa hal itu? Kepala Wulandari semakin tertunduk. Jawab, kau lupa? Tidak, Eyang, saya tidak lupa. Bagus. Kalau kau betul-betul tidak lupa, lalu mengapa kau bermain api dengan pemuda lain? Mengapa kau menjalin cinta dengan Handaka? Eyang, saya tidak. Wulandari tak dapat meneruskan kata-katanya. Sebagai gantinya dari mulutnya mulai terdengar isak tangis. Kedua tangannya ditutupkan ke wajah. Diam! Bentak ulur pemenang. Aku paling benci melihat orang menangis, terutama yang menangis karena kesalahannya sendiri. Wulandari menyusut air matanya. Ditahannya tangis yang hendak meledak sedapat-dapatnya. Sejak akhir-akhir ini kau tidak senang lagi dengan nasi dan sayuran. Kau jarang makan. Lebih banyak makan asam-asaman dan buah-buahan. Pembawaan seperti itu hanya ada pada diri perempuan yang sedang hamil. Apa kau juga hamil, Wulan? Jawab pertanyaanku. Eyang, saya. Katakan saja, kau hamil atau tidak? Hardik sang guru. Tidak, Eyang. Saya tidak hamil. Hanya kurang enak badan sejak beberapa hari ini. Murid penipu! Bentak ulur pemenang seraya berdiri dari tikar kulit kambing yang didudukinya. Dia menunjuk ke pintu. Tidak kusangka aku akan sekotor itu hatimu. Tidak kusangka kau berani bicara dusta terhadap gurumu. Pondok yang kudirikan ini kau nodai dengan perbuatan mesum. Kau betul-betul terkutuk. Mulai hari ini kau tidak kusukai sebagai murid lagi. Kau kuusir dari sini. Pergi! Eyang! Wulandari jatuhkan diri. Ampuni muridmu ini. Jangan bersujud di hadapanku. Aku bukan Tuhanmu. Jangan minta ampun padaku, karena dosamu bukan padaku, tapi pada Sanjaya, pada Tuhan. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Aku tidak sudi dalam pondok kelar lahir seorang anak haram. Wulandari yang tidak tahan lagi mendengar kata-kata gurunya itu menggerung dan lari keluar pondok. Ulur pemenang katupkan rahangnya rapat-rapat. Pelipisnya bergerak-gerak, lalu dia melangkah ke pintu dan cepat-cepat menuju ke telaga. Di situ Handaka tengah melatih ilmu silatnya seorang diri. Pemuda kepala hidung belang, hentikan latihanmu. Mulai detik ini kau tidak kuizinkan mempergunakan ilmu silat yang kuajarkan padamu. Handaka tampak terkejut mendengar bentakan itu. Dihentikannya gerakannya dan berpaling dengan cepat. Dilihatnya Eyang Ulur pemenang berdiri tolak pinggang, mukanya merah laksana bara dan matanya berapi-api. Eyang, dengan siapa yang bicara? Bertanya pemuda itu. Justru pertanyaan ini membuat Ulur pemenang tambah menggelegak amarahnya. Bangsat! Dengan siapa lagi kalau bukan dengan manusia dajjal sepertimu? Sepasang mata Handaka yang sipit menjadi tambah sipit. Ada apakah hingga yang sampai marah begitu, Pak? Ulur pemenang mendengus. Kau masih bisa berpura-pura bertanya? Saya tidak mengerti, agaknya telah terjadi sesuatu.
memang telah terjadi sesuatu, dan sesuatu itu kau yang menjadi biang keladinya. Ingat, sewaktu kau dulu mengemis minta aku mengambilmu jadi murid, setelah aku berbelas kasihan mau menerimamu di sini. Semua ini kau balas dengan noda besar. Kau main gila dengan Wulandari, padahal kau tahu gadis itu sudah ditunangkan dengan Sanjaya. Kau rayu dia, kau bujuk dan kau rusak kehormatannya. Kini gadis itu hamil, dan kau benar-benar manusia bejat. Eyang, sebaiknya kita panggil Wulandari ke sini agar kita... Tidak usah banyak bicara, gadis itu sudah kuusir, dan kau pun mesti angkat kaki dari sini. Tapi sebelumnya, hukuman yang setimpal akan kujatuhkan atas dirimu. Ulurkan kedua tanganmu. Eyang, kau mau bikin apa? Tanya Handaka. Ulurkan kedua tanganmu, manusia murtad. Jangan banyak tanya, hardik ulur Pamenang. Karena Handaka tidak mau mengulurkan tangannya, maka naik pitamlah si orang tua. Dari hidungnya yang keluar suara mendengus, rahangnya bergemeletak. Dia melompat tangan kiri kanan dalam gerakan yang luar biasa cepatnya, menyambar ke arah kedua tangan Handaka. Ulur pemenang yang telah banyak pengalaman dan memiliki ilmu tinggi yakin sekali bahwa sekali bergerak dia bakal dapat meringkus murid terkutuk itu. Namun betapa terkejutnya ketika Handaka berhasil menggelakkan serangannya. Jika saja Handaka mengandalkan kecepatan bergerak untuk menggelakkan serangan tersebut, si orang tua tak akan demikian terkejutnya. Tapi disaksikannya sendiri si pemuda menggelakkan serangannya tadi dalam gerakan ilmu silat aneh yang sama sekali tak pernah diajarkannya pada Handaka. Heran bercampur marah, ulur pemenang kembali menyerang si pemuda, dan sekali ini pun Handaka berhasil berkelit dengan mempergunakan gerakan ilmu silat lain. Murid Masong, ternyata kau memiliki ilmu silat lain. Bagus, akan kuberi hajaran padamu dalam 2 jurus. Habis berkata begitu, ulur pemenang berkelabat lenyap. Di lain detik, 2 buah angin pukulan tangan kosong yang dahsyat menderu ke arah dada dan perut Handaka. Si pemuda keluarkan bentakan nyaring, tubuhnya pun lenyap. Sesaat kemudian terdengar seruan tertahan dan keluar dari mulut Eyang ulur pemenang. Bertapakan tidak. Serangan yang dilancarkan tadi merupakan salah satu dari beberapa buah serangan terhebat yang dimilikannya. Bernama 2 naga sakti merebut mangsa. Tak pernah seorang musuh pun sebelumnya sanggup menggelakkan 2 jatusan itu sekaligus. Karena kedahsyatannya jarang dia mengeluarkan pukulan maut itu. Namun kini serangannya itu tidak membawa hasil apa-apa. Bahkan dia merasakan kedua tangannya bergetar sewaktu dipapasi serangan balasan yang dilancarkan Handaka. Bertambah terkejutlah orang tua ini. Mungkinkah Handaka telah memiliki ilmu silat tinggi sebelum dia mengambilnya jadi murid? Lalu apa maksud pemuda ini sesungguhnya datang kepadanya? Siapakah dia sebenarnya? Melihat ulur pemenang. Lalu apa maksud pemuda ini sesungguhnya datang kepadanya? Siapakah dia sebenarnya? Melihat ulur pemenang tertegun di hadapannya, Handaka lalu keluarkan suara tertawa. Ulur pemenang, kata pemuda ini seenaknya memanggil tanpa sebutan Eyang, seolah-olah dia bicara dengan orang yang seusia dengan dirinya. Kenapa kau tertegun? Bukankah kau sendiri yang memerintahkan agar aku tidak boleh mempergunakan ilmu silat yang kupelajari darimu? Mengapa heran kalau aku terpaksa mengeluarkan ilmu silat yang lebih hebat dan lebih berguna dari ilmu silat jenis picisan yang kau ajarkan padaku? Muka ulur pemenang merah sampai ke telinga. Seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke kedua telapak tangan. Muka ulur pemenang merah sampai ke telinga. Seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke dua telapak tangannya. Tubuhnya bergetar, pelipisnya bergerak-gerak dan sepasang matanya seperti mau melompat dari rongganya. Dajjal bermuka manusia, desis ulur pemenang. Aku sudah berpantang dan bertobat untuk tidak membunuh. Namun hari ini biarlah aku menanggung dosa, asal aku dapat mengirimmu ke dasar neraka. Ulur pemenang tutup ucapannya dengan pukul kedua tangannya ke depan. Terdengar seru menderu,
Bumi laksana dilanda topan, tanah bergetar, debu dan pasir berterbangan, semak belukar rampas berhamburan, daun-daun berguguran dan beberapa pohon rampas tumbang. Dikejap itu dua larik sinar hijau berkiblat mengerikan. Apapun yang ada di depan kedua sinar itu pasti musnah. Ulur Pamenang turunkan kedua tangannya dan memandang ke depan. Handaka tak tampak lagi di hadapannya. Tidak, pemuda ini pasti sudah menemui kematian dengan keadaan tubuh mengerikan. Tapi laksana mendengar petir di liang telinganya. Begitulah kagetnya Ulur Pamenang ketika didengarnya suara tertawa bergelak. Orang tua ini memutar tubuhnya dengan cepat. Handaka berdiri di depannya, tangan kiri bertolak pinggang sedang tangan kanan memegang sebuah kipas hitam yang dikibas-kibaskan di depan mukanya sambil tersenyum mengejek. Kontan air muka Ulur Pamenang berubah total ketika melihat kipas hitam di tangan Handaka itu. "Kipas pemusnah raga!" seru orang tua itu setengah tercekik. "Pemuda Dajjal, dari mana kau dapat kipas sakti itu?" Handaka tertawa bergelak. "Mukamu pucat melihat kipas ini? Dari mana aku mendapatkan itu bukan urusanmu." Seret! Handaka menggoyangkan tangannya. Kipas hitam itu berkembang lebih lebar. "Ulur Pamenang, karena kau benar-benar inginkan jiwaku. Kalau tidak kuhabisi kau sekarang, di lain hari tentu kau hanya akan membuat repotku saja. Nah, selamat jalan ke alam baka." Habis berkata begitu, Handaka mengibaskan kipasnya ke arah Ulur Pamenang. Seorang tua yang telah maklum akan kehebatan senjata sakti di tangan lawan secepat kilat mengeluarkan senjata andalannya, yakni sebuah tasbih hijau. Ketika sinar hitam pekat yang keluar dari kipas pemusnah raga berkelebat deras ke arahnya, orang tua ini cepat memapaskan tasbih hijaunya dengan sebat. Sinar hijau berkelibat menangkis datangnya sambaran sinar hitam. Sesaat kemudian terdengarkan suara menggelegar. Tasbih di tangan Ulur Pamenang hancur bertaburan. Orang tua ini sendiri terpelanting jauh dan menyangsang di semak-semak. Sekujur tubuhnya hitam hangus seperti terpanggang. Handaka memandang sebentar pada kedua kakinya yang amblas ke tanah sampai seperempat jengkal. "Hebat juga tenaga dalam monyet tua itu," katanya dalam hati. Lalu sambil kipas-kipasan senjatanya ditanggalkannya tempat itu. Dari mulutnya tidak henti keluar suara tertawa mengakak. Serombongan pasukan berkuda kerajaan yang berjumlah 30 orang di bawah pimpinan seorang perwira muda kelihatan keluar dari pintu gerbang tenggara, bergerak cepat menuju ke selatan. Perwira muda itu bukan lain adalah Sanjaya yang telah mengabdikan diri pada kerajaan. Dia membawa pasukannya ke arah kaki Gunung Selamat menuju hutan Walu, di mana menurut keterangan disitulah bersarangnya gerombolan perampok jahat yang dipimpin oleh Warok Grimbil. Karena Sanjaya mengetahui seluk-beluk daerah sekitar kaki gunung itu, maka Sri Baginda telah mempercayakannya untuk memimpin pasukan kerajaan guna menumpas gerombolan Warok Grimbil. Akhir-akhir ini memang kejahatan yang dilakukan oleh Warok Grimbil dan anak-anak buahnya sudah sangat di luar batas. Hampir setiap hari ada saja kampung atau desa yang menjadi korban keganasannya. Berkali-kali pasukan kerajaan mencoba melakukan penyergapan dan pengejaran, namun sampai sebegitu jauh semua usaha yang dilakukan untuk membasmi gerombolan itu tak kunjung berhasil. Kini di bawah pimpinan Sanjaya, murid Ulur Pamenang dari Gunung Selamat, kembali prajurit-prajurit kerajaan itu turun tangan. Apakah akan berhasil atau tidak? Kenyataanlah nanti yang akan menentukan. Pada malam hari mereka berhasil mencapai tepi timur hutan Walu. Sanjaya memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan berkemah di situ. Mereka berkemah tanpa menyalakan api unggun dan sengaja dicari tempat yang gelap pekat serta perlindungan oleh semak belukar lebat, karena jika mereka sampai terlihat oleh gerombolan Warok Grimbil, pasti akan sia-sialah rencana pembasmian itu. Malam itu, sebelum masuk ke dalam tendanya, lama sekali Sanjaya berdiri memandang ke sebelah utara, di mana dalam kegelapan malam jauh di sana kelihatan menghitam lereng Gunung Selamat. Telah 10 purnama dia meninggalkan gurunya dan tak pernah melihat kekasihnya Wulandari. Telah sekian lama dia membendung kerinduan. Dia yakin gadis itu tetap menantinya di puncak Selamat. Masih terngiang ucapan perpisahan Wulandari sewaktu dia akan pergi dulu. "Hati-hati,
dan lekas kembali. Dari balik pakaiannya, Sanjaya mengeluarkan tusuk kunde perak yang tempo hari diberikan oleh Wulandari. Setiap dia merindukan gadis itu, benda itu selalu dikeluarkannya, dipandang dan ditimbangnya, dibelai serta diciumnya. Namun perasaan rindu tak bisa dilenyapkannya seluruhnya. 2 purnama lagi, bila Sri Baginda meminta izin, aku akan menjengukmu, Wulan, bisik Sanjaya. Lalu perwira muda ini masuk ke dalam tendanya. Ketika malam yang gelap sampai pada saat sedingin dan sesunyi-sunyinya, mendadak terdengar teriakan beberapa prajurit yang bertugas mengawal. "Semua bangun, kita diserang!" Suasana yang tadi sunyi senyap kini menjadi hiruk-pikuk kacau-kacau. Beberapa buah tenda tampak terbakar. Kira-kira 2 lusin manusia berseragam hitam muncul dari tempat-tempat gelap, langsung menyerbu dengan berbagai senjata tajam. Sanjaya melompat bangun, menyambar pedang dan keluar dari tenda. Prajurit-prajurit dilihatnya tengah bertempur melawan para penyerang. Dari pakaian serta tampang-tampang mereka yang kotor tak terurus, Sanjaya segera maklum bahwa penyerang adalah gerombolan jahat. Dari gerombolan mana lagi yang berada di sekitar tempat ini kalau bukan gerombolannya Warok Grimbil. Sebuah benda melesat ke arah Sanjaya. Perwira muda itu cepat putar pedangnya. Anak panah yang hendak menghantam dadanya jatuh patah 2 ke tanah. Sanjaya tak menunggu lebih lama, segera terjun ke tengah-tengah kancah pertempuran. Pertempuran dalam gelap gulita itu berjalan seru. Suara beradunya senjata berselang-seling dengan suara mereka yang berpekik karena luka. Korban mulai berjatuhan di kedua belah pihak. Sanjaya mengamuk hebat. Ini membuat penyerang menjadi kacau dan mulai mundur. "Mana pimpinan kalian?" teriak Sanjaya. Sebagai jawaban terdengar satu suitan keras. Para penyerang serta merta melompat mundur dan melarikan diri ke dalam rimba belantara yang gelap. "Jangan dikejar!" seru Sanjaya ketika dilihatnya beberapa anak buahnya hendak melakukan pengejaran. Kerugian yang diderita pihak Sanjaya cukup besar. 6 tenda musnah dimakan api, 7 prajurit menemui ajal. Di pihak penyerang 8 orang tewas, seorang tertangkap hidup-hidup. Namun sebelum sempat ditanya, orang ini keburu meninggal karena luka-luka parah yang dideritanya. Pagi harinya, setelah prajurit-prajurit yang gugur dikuburkan di tepi hutan Walu, Sanjaya kembali memimpin pasukannya memasuki rimba belantara itu. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Meskipun hutan itu liar dan rapat, namun jelas kelihatan bekas-bekas yang dilalui manusia. Sanjaya menunggangi kudanya di depan sekali. Dengan adanya penyerbuan malam tadi, jelaslah bahwa kedatangan rombongannya telah diketahui oleh Warok Grimbil. Di satu tempat, Sanjaya membagi 2 pasukannya. Yang pertama terdiri dari 10 orang langsung di bawah pimpinannya, sisanya sebanyak 12 orang di bawah pimpinan seorang perwira. Kelompok pertama bergerak di sebelah depan, kelompok kedua menyusul di belakang dalam jarak 200 langkah. Di satu tempat kelompok terdepan membelok ke kiri, sedang kelompok kedua bergerak ke jurusan kanan. Sesuai dengan rencana yang telah diatur, Sanjaya dan orang-orangnya akan lebih dulu menyerbu ke sarang Warok Grimbil. Jika pertempuran sudah berkecamuk, baru kelompok kedua menyerbu memberikan bantuan. Sanjaya menghentikan kudanya dan memberi pada anak buahnya. 15 meter di hadapan mereka kelihatan sebuah rumah pertama dan terdekat dari perkampungan perampok. Perwira muda ini meneliti suasana. Menurut taksirannya, di perkampungan di tengah hutan itu paling tidak terdapat sekitar 7-8 rumah, ditambah dengan sebuah bangunan yang agak besar. Dapat dipastikan bangunan besar itu adalah tempat kediaman Warok Grimbil selaku pimpinan gerombolan. Perkampungan itu tampak sunyi, tenang. Seorang perempuan yang tengah menjemur pakaian di samping sebuah rumah, 2 orang lainnya menumpuk padi di halaman. Tak seorang anggota perampok pun kelihatan. Mungkinkah Warok Grimbil dan orang-orangnya tengah pergi melakukan perampokan? Ini sama sekali tak masuk akal, karena dengan tewasnya banyak anggotanya malam tadi serta bahaya akan diserang pagi hari, tentunya Warok Grimbil tidak akan melakukan hal itu. Sanjaya menduga keras Warok Grimbil telah menyusun satu rencana jebakan. Seorang prajurit dikirim untuk menyelidiki sekeliling kampung. Tak beberapa lama kemudian prajurit ini kembali. Tak ada tanda-tanda bahwa Warok Grimbil dan orangnya bersembunyi di sekitar kampung. Prajurit itu melapor. "Aneh," kata Sanjaya. "Kita tunggu sampai sepeminum teh." Sepeminum teh lewat, Sanjaya memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka bergerak dengan cepat ke tengah perkampungan.
Orang-orang perempuan yang ada di luar tampak terkejut ketika melihat kedatangan prajurit-prajurit kerajaan. Ketakutan dan terbirit-birit mereka masuk ke dalam rumah masing-masing. "Kalian orang-orang perempuan tak usah takut," seru Sanjaya dari atas kudanya. Dia memandang tajam berkeliling, masih belum kelihatan seorang rampok pun. "Mana orang laki-laki? Apakah mereka dan Warok Grimbil bersembunyi dalam rumah?" berseru Sanjaya. Tak ada yang menjawab. Setiap pintu rumah kelihatan tertutup. Sanjaya menunggu. Dia jadi kesal. Didekatinya sebuah rumah dan digedor pintunya. Pintu terbuka dan keluarlah perempuan yang tadi tampak menjemur pakaian. "Lekas katakan, di mana rampok-rampok yang tinggal di sini?" Perempuan itu menggelengkan kepalanya. "Kau tidak tahu atau dungu?" sentak Sanjaya. Warok Grimbil membawa mereka pagi-pagi tadi," perempuan itu menerangkan. "Semuanya? Mereka menuju kemana? Tanya Sanjaya lagi. "Tidak tahu, tak seorang pun diberitahu." Sanjaya menunjuk ke rumah paling besar di tengah kampung. "Itu rumahnya Warok Grimbil?" "Benar." "Siapa yang ada di dalamnya?" 4 perempuan muda peliharaan Warok. Sanjaya memberi isyarat pada anak-anak buahnya, lalu bergerak ke arah rumah besar. Suasana di dalam rumah besar itu kelihatan sunyi. Sanjaya mendorong daun pintu. Ternyata tidak dikunci. Dari atas kudanya dia dapat melihat 4 orang perempuan duduk berjajar di ruangan dalam. Keempatnya masih muda dan memiliki paras cantik. Yang membuat perwira muda ini jadi menahan napas ialah karena 4 perempuan tersebut duduk di tempat masing-masing tanpa mengenakan pakaian. Malah ketika melihat Sanjaya dan prajurit-prajurit di pintu, mereka tersenyum, menggeser duduk masing-masing hingga setiap mereka benar-benar menantang dan mengundang. Prajurit-prajurit kerajaan jadi melotot tak terkesip dan teguk air liur. Salah seorang dari 4 perempuan bertelanjang itu menampaikan tangannya dan berkata, "Kalian petugas-petugas kerajaan, silahkan masuk. Warok berpesan bahwa tamu mana saja yang datang harus disambut dengan hormat dan hangat." Sepasang mata Sanjaya menyipit. Dari suasana yang dihadapinya sekarang ini, semakin yakin dia bahwa Warok Grimbil betul-betul tengah memasang satu jebakan berbahaya. Dia memberi tanda pada orang-orangnya agar berlaku waspada. "Mana Warok Grimbil anak buahnya?" tanya Sanjaya pada perempuan di dalam rumah. "Masuklah, mari kita bicara di dalam sini," menjawab perempuan di ujung kiri. Perempuan yang di sampingnya menyambung, "Jauh-jauh dari kota raja, kau tentu haus perwira muda. Haus dan letih, mari masuk minum anggur dan lepaskan otot-ototmu." Perempuan berikutnya menimpali, "Masuklah, minum anggur dan bersenang-senanglah lalu tidur." Muka Sanjaya menjadi merah. Dia berkata, "Kalian dengar baik-baik. Siapa saja yang ada di sini bisa kami tangkap. Kami berjanji akan membebaskan kalian jika kalian mau mengatakan di mana Warok Grimbil dan anak buahnya." Keempat perempuan tiba-tiba serentak berdiri. Tubuhnya yang telanjang bulat itu kelihatan jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Masuklah perwira, tak pantas bicara di luar saja," kata salah seorang dari mereka sambil membusungkan dadanya yang padat. "Geledah rumah ini," perintah Sanjaya. 5 orang prajurit serentak hendak turun dari kudanya. Justru pada saat itu entah dari mana datangnya, melayanglah sebuah anak panah dan menancap tepat di samping pintu sebelah kanan. Pada ekor anak panah terikat sehelai kertas yang ternyata sepucuk surat dan ditunjukkan pada pasukan kerajaan. Sanjaya merenggut surat tersebut lalu membaca isinya. Di situ hanya tertulis satu baris kalimat dengan huruf-huruf berbunyi, "Selamat datang dan selamat mampus." Pada detik Sanjaya selesai membaca sebaris kalimat itu, pada saat itu pula di sekitarnya terdengar suara pekik riuh rendah. 4 perempuan telanjang di dalam rumah lenyap masuk ke dalam sebuah kamar. Seorang prajurit di samping Sanjaya mengeluarkan suara tertahan. Sebatang anak panah menancap di dadanya. Tak ampun lagi prajurit ini meliuk dan jatuh di punggung kuda. Tiga batang anak panah dalam pada itu melesat ke arah Sanjaya. Murid ulur pemenang ini dengan cekatan
mempergunakan ujung tali les kudanya untuk menghantam peta ketiga anak panah itu. Ketika dia memandang berkeliling, kelihatan sekitar 2 lusin manusia berseragam hitam, bertampang ganas, bersenjata yang panjang dan golok, bersenjata pedang dan golok, bahkan ada yang membawa kapak menyerbu ke arah mereka. Di belakang sana seorang lelaki bertubuh pendek keteng berjalan langgang kangkung seenaknya. Di tangan kirinya dia memegang sebuah bumbung berisi puluhan anak panah tanpa mempergunakan busur, tapi dengan jalan melemparkan anak-anak panah itu dengan tangannya. Dia melakukan serangan panah tiada henti, terutama sekali ke arah Sanjaya. Hebat sekali daya lempar manusia ini. Meskipun belum pernah bertemu muka sebelumnya, namun Sanjaya telah menduga bahwa manusia katai bermata liar dan bercambang bau ini pastilah si pimpinan rampok Warok Grimbil. Tanpa ditunggu lebih lama, Sanjaya segera cabut pedangnya. 9 prajurit terpilih di bawah pimpinan murid Wulur Pamenang itu dengan gagah berani baku hantam menghadapi 24 rampok ganas. Hebat sekali jalannya pertempuran. Menghadapi lawan yang lebih banyak di atas kuda kurang memberikan keleluasaan, malah amat membahayakan bagi yang punya diri. Menyadari hal ini, setelah bertempur 2 jurus, Sanjaya berteriak memberi aba-aba agar semua anak buahnya melompat turun dari kuda masing-masing. Seorang prajurit yang kurang hati-hati waktu melompat turun kena disambar perutnya oleh ujung golok lawan hingga bobol dan ususnya membusai. Dengan demikian jumlah orang-orang kerajaan hanya tinggal 8 orang kini, 9 dengan Sanjaya. Walau hati geram, tapi mereka tetap memakai perhitungan sambil menunggu datangnya bala bantuan kelompok kedua. Sanjaya mengamuk dengan pedangnya. 2 orang rampok bergelimang roboh. Satu lagi kemudian menjerit dengan leher hampir putus. Melihat ini, para perampok yang mempercut kurungannya hingga Sanjaya dan anak buahnya terjepit di tengah kalangan pertempuran. Namun mereka terus menghadapi lawan dengan semangat tinggi penuh ketabahan. 2 prajurit kerajaan roboh, dan ini harus diimbangi oleh 4 nyawa anggota rampok. Walau Warok Grimbil yang sejak tadi hanya tegak menyaksikan jalannya pertempuran sambil sekali-kali melemparkan panah, kini melompat ke muka. 5 batang anak panah terakhir yang dipegangnya sekaligus dilemparkannya ke arah Sanjaya. Anak-anak panah ini melesat ke arah 5 bagian tubuh Sanjaya. 4 anak panah berhasil dihantam runtuh dengan putaran pedang. Anak panah kelima masih sempat menyerempet bahu kiri pemuda ini. "Perwira keparat, mari sini aku lawanmu," teriak Warok Grimbil. Orangnya katai kecil, tapi suaranya besar dan luar biasa. Apalagi teriakannya tadi disertai dengan tenaga dalam hingga terdengar hebat, menggetarkan dada. "Manusia kerdil, jadi kau ini biang durjana yang bareng Warok Grimbil?" tanya Sanjaya sambil melintangkan pedang di muka dada. "Anjing kerajaan, kurobek mulutmu!" bentak Warok Grimbil marah sekali. Tangan kanannya bergerak dan tahu-tahu selusin senjata rahasia berbentuk paku rebana telah melesat ke arah Sanjaya. Murid Wulur Pamenang itu kaget bukan kepalang. Tak disangkanya kepala rampok itu memiliki kecepatan luar biasa dalam melancarkan serangan mendadak. Untung saja saat itu dia dalam sikap melintangkan pedang di depan dada, hingga dengan sigap dia bisa pergunakan senjata itu untuk melindungi diri. 8 paku rebana berhasil dihantam mental. 3 buah dapat dikelit, tapi yang satu lainnya menancap di bahu kiri dekat luka bekas serempetan anak panah. Sanjaya menggigit bibir menahan sakit dan cabut senjata rahasia itu dari bahunya. Di hadapannya Warok Grimbil melompat. 5 jari tangan kirinya bergerak ke mulut Sanjaya siap untuk merobek, tapi dapat dikelit. Warok Grimbil ketawa terkekeh. "Anjing kerajaan, nyata-nyata seberapa kehebatanmu. Kau datang hanya untuk mengantar nyawa." "Warok Grimbil biadab, manusia biadab. Jika kau masih ingin hidup, menyerahlah. Niscaya kerajaan akan mengurangi hukumanmu," bentak Sanjaya. "Hukum?" Sepasang alis mata Warok Grimbil mencuat naik. Lalu dia tertawa gelap-gelap. "Seumur hidupku aku tak pernah kena hukum. Persetan dengan segala hukum. Jika begitu, kematian memang pantas untukmu. Neraka sudah lama menantimu." Kembali Warok Grimbil tertawa bergelak-gelak. "Justru disinilah bangkaimu akan menggeletak dan busuk," tugas pimpinan rampok hutan walu itu.
Perlawananmu akan sia-sia. Kau dan anak buahmu sudah terkurung. Perhatikan sekelilingmu. Bola mata Warokrimbil berputar liar, memandang berkeliling. Saat itu memang dilihatnya kira-kira selusin prajurit kerajaan yang menunggang kuda dan bersenjata lengkap menyeruak dari semak belukar, bergerak dalam posisi mengurung. Warokrimbil tertawa mengejek. Siapa takut pada kecoa-kecoa kerajaan? Katanya, lalu mendengus dan menggerakkan kedua tangannya sekaligus. Tangan pertama melepaskan satu pukulan ke arah Sanjaya, yang satu lagi ke jurusan prajurit-prajurit yang baru datang. Sanjaya yang memang sudah bersiap-siap dengan cepat melompat selamatkan diri. Sebaliknya dua orang prajurit di muka sana yang tidak menduga kalau bakal mendapat serangan terjungkal dari kuda masing-masing, menggelepar-gelepar beberapa kali di tanah, lalu diam tak bergerak lagi. "Warokrimbil, lihat pedang!" terdengar suara seruan Sanjaya. Dan sinar pedang berkiblat ke arah kepala rampok itu. Warokrimbil menyingkir sebat dan serentak membalas dengan pukulan tangan kosong lagi, tapi Sanjaya tak mau memberi kesempatan, mengirimkan satu tebasan ganas ke arah tangan lawan hingga pemimpin rampok ini sambil memaki terpaksa tarik pulang tangannya. Dari jumlah kedua belah pihak kini tampak berimbang, sehingga kecamuk pertempuran semakin menggila. Korban-korban berjatuhan hampir setiap 2 jurus. Beberapa bulan yang lalu Warokrimbil dan anak buahnya pernah disergap pasukan kerajaan di bawah pimpinan 2 orang perwira. Bukan saja para prajurit itu berhasil menghadapi pasukan kerajaan, tapi bahkan tak seorang pun yang mereka biarkan hidup. Semula Warokrimbil menyangka bahwa pasukan yang datang kali ini juga bakal dapat dibereskannya dalam waktu singkat. Namun hatinya jadi bergetar ketika melihat kenyataan bahwa perwira muda yang memimpin pasukan kerajaan itu bukan orang sembarangan. Kepandaiannya jauh lebih tinggi dari 2 perwira yang dulu pernah dibunuhnya. Karenanya, sebelum mendapat celaka, kepala rampok ini segera keluarkan senjata yang amat diandalkan, yakni sebuah keris berwarna ungu yang ujungnya bercabang 2 dan agak melengkung, sedang gagangnya berukir kepala kelabang. Keris ini bernama kelabang ungu. Dari sinar yang memancari di tubuh senjata itu, Sanjaya segera maklum kalau keris lawan adalah sejenis senjata yang tidak boleh dianggap remeh. Cepat-cepat Sanjaya lancarkan serangan berantai. Warokrimbil bergerit gesit, tubuhnya yang katai itu lenyap dari pemandangan. Kini hanya sinar ungu kerisnya saja yang tampak bergulung-gulung, menyambar ganas kian kemari, anginnya bersyur dan memerihkan kulit. Meskipun keris di tangan Warokrimbil merupakan senjata sakti berbahaya, namun menghadapi sebatang pedang di tangan Sanjaya, kepala rampok ini tidak bisa berbuat banyak. Beberapa kali sudah senjatanya bentrokan dengan pedang lawan. Kepala rampok ini diam-diam mengeluh karena setiap bentrokan yang terjadi, dia segera mengetahui bahwa tenaga dalam melawannya masih muda itu berbeda 2 atau 3 tingkat di atasnya. Sebelumnya, perwira muda ini bisa mengimbangi jurus-jurus aneh yang dimainkan lawannya itu. Tiba-tiba dirasakannya badan pedangnya telah terjepit di atas kedua ujung bercabang keris kelabang ungu. Cepat-cepat Sanjaya hendak menarik pedangnya, namun jepitan itu ketat luar biasa. Sekali Warokrimbil memutar tangannya, maka patahlah pedang Sanjaya. Warokrimbil tertawa pajak. Ajalmu sudah di depan mata perwira, seru Warokrimbil. Tapi kepala rampok ini terlalu cepat bergembira. Sanjaya yang sudah memaklumi bahaya apa yang dihadapinya, begitu pedangnya patah, pada kejap itu pula dia mengirimkan satu tendangan kilat ke depan. Warokrimbil kaget bukan main, tapi juga penasaran. Kelabang ungu dibabatkannya ke bawah, ke arah kaki Sanjaya. Namun apa yang dilakukannya sudah terlambat. Kaki kanan lawan datang lebih cepat. Sedapat-dapatnya Warokrimbil jatuhkan diri ke samping secara nekat. Kenekatannya tidak membawa hasil yang diharapkan, karena kaki kanan Sanjaya masih sempat menghantam siku tangan kanannya, hingga siku itu bukan saja tanggal dari persendiannya, tetapi juga hancur tulangnya. Jeritan kepala rampok itu setinggi langit. Dia tak peduli lagi kemana mental dan jatuhnya keris kelabang ungu. Dia melompat 2 tombak menjauhi Sanjaya. Tak mungkin lagi baginya untuk meneruskan perkelahian. Anak-anak buahnya yang melihat keadaan pemimpin mereka jadi ciut nyalinya, hendak lari merasa takut karena belum mendapatkan perintah. "Ringkus dia!" perintah Sanjaya.
5 orang prajurit segera bergerak untuk meringkus pemimpin rampok yang tak berdaya dan kesakitan setengah mati itu. Tapi dalam detik itu terjadilah hal yang sangat mengejutkan, laksana adanya geledek di siang bolong. "Adikku Grimbil, siapa yang berani kurang ajar menyakitimu?" Satu bentakan nyaring terdengar disusul oleh jeritan-jeritan mengerikan. 5 prajurit yang tadi hendak meringkus Warok Grimbil menjerit. Kelimanya berdiri terhuyung-huyung sambil pegangi leher masing-masing. Dari leher itu menyembur darah. Ketika Sanjaya memperhatikan dengan mata membelalak, ternyata leher kelima prajurit telah ditancapi sebuah pisau kecil. Satu demi satu prajurit yang malang itu roboh ke tanah dan tak bergerak lagi selama-lamanya. Apakah yang terjadi? Siapakah yang punya perbuatan membunuh 5 prajurit itu hanya dalam sekejap mata saja? Suasana hening di perkuburan. Semua yang bertempur laksana dipukau oleh satu kekuatan gaib. Semua sama memutar kepala, berpaling ke jurusan munculnya seorang nenek-nenek aneh, bertubuh kurus kering, bermuka perot, seperti Warok Grimbil. Nenek-nenek ini pun memiliki tubuh pendek ketai. Dia mengenakan jubah yang amat dalam hingga menjelak sampai ke tanah. Setiap langkah yang dibuatnya menyebabkan debu mengepul ke udara. Jubah yang dikenakannya bukan jubah sembarangan jubah. Pakaian ini mulai dari atas sampai ke bawah digantungi dengan puluhan bahkan mungkin ratusan pisau-pisau kecil. Pisau-pisau seperti inilah yang telah mengakhiri nyawa 5 prajurit kerajaan tadi. "Muning kawek wengi," seru Warok Grimbil. Suara dan wajahnya menunjukkan kegembiraan luar biasa. Semangat dan nyalinya tampak berkobar kembali ketika melihat siapa yang datang. Demikian pula anggota-anggota rampok lainnya yang sebenarnya sudah siap-siap untuk ambil langkah seribu. "Muning, syukur kau datang. Lekas bunuh kerak-kerak kerajaan itu, pewira keparat ini lebih dulu." Muning Kawangi, demikian nama si nenek ketai, ternyata adalah kakak kandung Warok Grimbil. Dia bertempat tinggal di sebuah pulau di pantai utara. Dalam dunia persilatan, karena kehebatannya memainkan pisau kecil, nenek ini diberi julukan Iblis Pisau Terbang. Seperti juga adiknya Muning Kawangi pun bukanlah manusia baik-baik. Ilmu kepandaiannya dipergunakan untuk malang melintang berbuat kejahatan sekehendak hatinya. Di samping itu, nenek tua yang hanya tinggal beberapa meter dari liang kubur ini juga ternyata masih genit. Suka daun muda alias senang pada laki-laki yang jauh lebih muda, apalagi tampan. Memandang kepada adiknya dan melirik kepada Sanjaya, si nenek muka perot cengar-cengir lalu berkata, "Hanya seekor kucing dapur begini, kau sudah tidak mampu menghadapinya, Grimbil. Betul-betul membuat aku tidak punya muka menjadi kakakmu." Muning Kawangi memandang berkeliling, lalu membentak pada anggota-anggota rampok yang memandang angker padanya. "Kalian kenapa melongo? Ayo, musnahkan prajurit-prajurit kerajaan itu. Itu urusan kalian." Anak-anak buah Warok Grimbil yang sudah tahu siapa adanya nenek tua tersebut timbul kembali keberaniannya. Mereka serempak menyerbu prajurit-prajurit kerajaan. Muning Kawangi maju 2 langkah, kedip-kedipkan mata kirinya lalu menuding dengan jari telunjuk tangan kirinya tepat-tepat ke arah Sanjaya yang tegak 8 langkah di hadapannya. "Perwira, membunuhmu sama mudahnya dengan membalikkan telapak tanganku. Begitu?" Begitu tugas Sanjaya. Sejak tadi dia sudah berwaspada. Cara muncul dan gerak-gerik nenek ini cukup menyatakan bahwa dia bukan sembarangan. Tingkat ilmunya jauh lebih hebat dari Warok Grimbil, mungkin mendekati kepandaian gurunya, Eyang Wulur Pemenang. Si nenek tertawa dan kedipkan lagi mata kirinya. "Sangat mudah," kata Muning Kawangi pula. "Tapi orang segagahmu terlalu sayang kalau harus mati muda mati percuma. Jika kau bersedia ikut denganku dan jadi peliharaanku selama 5 tahun, akan kuampuni kau punya jiwa." Air muka Sanjaya menjadi gelap merah. Muning Kawangi tertawa bergelak-gelak. "Dua bangka peot, tak tahu dipuruk diri, tak ingat yang kubur sudah menganga masih saja punya otak kotor cabul." "Ahai orang muda, jangan bicara lewat menghina," sahut Muning Kawangi seraya usap-usap kedua pipinya yang kempot berkerut. "Aku memang sudah tua, sudah peot, tapi bukan tua sembarang tua, bukan peot sembarang peot. Sekali kau merasakan kehangatan pelukanku,
Sekali kau tidur bersamaku, seumur hidup kau akan mengekor kemana kau pergi. Warok Krimbil yang tidak sabar melihat tingkah laku kakaknya itu berteriak, "Muning, kau tunggu apa lagi? Bunuh bangsat itu!" Sabar, sabar adikku. Kalau aku bisa mendapatkan keuntungan dari daun muda ini, maka lebih baik dia dibiarkan hidup untuk sementara. Warok Krimbil mengomel panjang pendek. Dia maklum tak bakal dapat memaksa kakaknya yang beradat aneh itu. Saking kesal, akhirnya dia duduk menjelepok di tanah sambil coba mengobati cedera di sikunya. Perwira, Kembali Muning Kewangi membuka mulut sambil kedipkan mata kiri dan sunggingkan senyum di mulut yang perot. coba kau pikir baik-baik. Inginkan hidup berarti kau bakal mendapat banyak kenikmatan dariku. Inginkan mati, maka kau bakal menemui ajal secara mengenaskan detik ini juga. Nah, pilih mana? Aku lebih suka mati bekalang tanah daripada menjadi budak peliharaan manusia mesum macammu, jawab Sanjaya. Si nenek geleng-geleng kepala. Apakah mesti kubuktikan sekali lagi bahwa kematianmu itu nantinya benar-benar amat mengerikan? Nah, kau saksikanlah. Hampir tak terlihat kapan dia menggerakkan kedua tangannya, tiba-tiba terdengar suara bergemerincingan. Sedetik kemudian diikuti oleh pekik susul menyusul. Sanjaya memutar tubuh ke belakang. 8 prajurit kerajaan yang tengah bertempur melawan anggota rampok roboh bergeletak. Di kepala masing-masing menancap pisau yang telah dilemparkan Muning Kewangi. Ketegangan yang menggantung di udara dirobek oleh suara tawa cekikan Muning Kewangi. Indah atau sangat mengerikan kematian itu, wahai perwira muda? Memang mengerikan perempuan iblis, sahut Sanjaya dengan keretakan rahang. Tapi tidak lebih mengerikan dari kematian yang bakal kau terima. Lihat! Sanjaya pukulkan tangan kanannya ke depan. Selarik sinar yang memiliki 3 warna yaitu merah, biru, dan kuning menderu ke arah Muning Kewangi. Pukulan 3 racun, Seru si nenek dengan cepat-cepat menyingkir. Ladalah, apakah kau muridnya si ular pemenang? Jadi si tak bangga berarti masih juga belum mampus, ha? Hatimu jahat dan mulutmu kotor. Hatimu jahat dan kotor, teriak Sanjaya. Pemuda itu marah sekali karena gurunya dihina dengan sebutan demikian rupa. Kali ini dia lancarkan lagi pukulan 3 racun dengan tangan kiri kanan. Muning Kewangi jatuhkan diri sama rata dengan tanah. Serentak dengan itu dia cabut 5 buah pisau kecil dan melemparkannya ke arah Sanjaya. Karena saat itu dia tidak bersenjata, terpaksa pemuda itu jatuhkan diri ke tanah. Namun dari belakang sana Muning Kewangi kembali melemparkan 5 buah pisau. Sanjaya bergulingan ke tanah, tapi tak urung salah satu pisau di itu masih sempat menghantam tubuhnya, menancap di dada sebelah kanan. Perwira muda itu mengeluh. Dengan menahan sakit, dia cabut pisau tersebut langsung menyerbu ke arah si nenek. Muning Kewangi alias iblis pisau terbang menyambut dengan tawa mengejek. Tubuhnya berkelebat lenyap. Dia sama sekali tidak melancarkan serangan. Agaknya senjata memamerkan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi. Dengan berkelebat kian kemari laksana hayang bayang-bayang, semua serangan Sanjaya dielakkannya dengan gampang. Di saat itu Sanjaya merasakan dadanya yang bekas ditancapi pisau lawan sakit sekali. Napasnya menyesak dan kerongkongannya panas seperti tersekat. Serangannya menjadi kendor, bahkan ketika pandangannya menjadi gelap, pemuda ini hanya bisa berdiri terhuyung-huyung. Bumi ini laksana berbalik di matanya. Muning Kewangi tersenyum. Racun pisau telah bekerja. Racun pisau telah bekerja, katanya dalam hati, lalu hentikan gerakannya. Dia maju beberapa langkah menghampiri senjata dan berkata. Dia menghampiri Sanjaya dan berkata, orang muda, sekarang maut ada di depan hidungmu. Jika kau bersedia ikut denganku, akan kuberikan obat penawar racun. Tapi jika kau tepat membandel, 1 jam di muka nyawamu tak akan tertolong lagi. lebih baik aku mati. 1000 kali lebih baik aku mati daripada menyerahkan diri ikut dengan iblis macammu, sahut Sanjaya. Suaranya demikian perlahan seperti berbisik. Kedua kakinya bertekuk, tubuhnya terkulai dan jatuh ke tanah. Dari mulutnya keluar ludah membusa. Dalam keadaan seperti itu dilihatnya Warok Krimbil memungut sebatang golok dan lari ke arah seraya berteriak, Muning Kewangi, jika kau tidak mau membunuhnya, biar aku yang bikin mampus bangsat ini.
Sesaat kemudian golok di tangan kiri kepala rampok itu diayunkan ke arah batok kepala Sanjaya. Si perwira muda ini tak mampu berbuat apapun selain dia menunggu kematian. Sekujur tubuhnya panas dingin akibat racun pisau. Di saat kematian datang itu terbayang olehnya wajah gurunya, wajah Wulandari. Terakhir sekali dia berseru menyebut nama Tuhan. Selama seorang manusia tidak melupakan Tuhannya, maka selama itu pula Tuhan akan ingat padanya. Begitulah yang terjadi dengan Sanjaya. Pada detik golok di tangan Warok Krimbil akan membelah batok kepala perwira muda itu. Entah dari mana datangnya, melayanglah sebuah batu sebesar kepalaan. Terdengar pekik kepala rampok itu, sikut kirinya hancur, golok terlepas dari tangannya. Dengan demikian, kedua sikut kiri kanan kepala rampok ini mengalami cedera parah. Sebelum Sanjaya jatuh pingsan, masih sempat dilihatnya kemunculan seorang pemuda berambut gondrong, berpakaian serba putih, berdiri di bawah cucuran atap sebuah rumah sambil bertolak pinggang dengan cengar-cengir seenaknya seperti orang kurang waras. Bersambung ke bagian 11.